Sebagaimana maklum, kajian pada hari Kamis hari ini yaitu tentang bagaimana makna sholat secara hakiki, yang mana sholat itu bisa berfungsi, bisa selaras dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Seperti apakah sholat yang mencegah perbuatan benci dan munkar? Keji, munkar lahiriah, batiniah, munkar kepada diri sendiri, keji kepada diri sendiri, keji kepada tetangga, munkar kepada sesama. Itu makna munkar, tak bisa ditutup-tutupi. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar kemudian membaca doa iftitah, dalam iftitah kita memberitahu, mengakui, beriktikad kepada Allah Subhanahu wa taala. Iktikad artinya pernyataan yang sebenar-benarnya bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya itu ibadah di luar sholat, ibadah tahajud, ibadah witir, ibadah qobliyah, ibadah perkataan, ibadah pekerjaan, kesibukan keseharian, hidupku dan matiku lillah, itu milik Allah. Atau dengan kata lain, itu saya lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakini bahwa apa ibadah yang kita lakukan itu adalah karena Allah, lalu bagaimana perilaku hati kita? Artinya ketika kita mampu untuk melakukan sholat, melakukan sebuah ibadah, itu pun kita lakukan, kita mampu melakukannya itu karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya karena semua kehidupan kita itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita lakukan dalam ibadah, dalam semua ibadah itu kita lakukan dengan modal la haula wala quwwata illa billah. Saya sholat pun itu karena kuasa Allah. Saya bisa bersedekah itu karena kuasa Allah. Saya bisa mengaji dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, menjalankan sunnatullah, itu pun karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu bisa kita lakukan karena kuasa Allah juga. Dalam arti kita ini wayang kulit, dalam perilaku hati kepada Allah Subhanahu wa taala, kita itu mesti la haula wala quwwata illa billah. Itulah yang dikatakan ikhlas secara hakiki, tanpa ada alasan apapun. Timbul dari hati nurani bahwa kita itu melaksanakan suatu ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, kalau sudah diistiqomahkan perilaku hati tersebut ketika kita dalam sholat, maka akan terbiasa. Kebiasaan buruk yang pernah kita lakukan itu akan menjadi hilang, karena kita mengakui apa yang kita lakukan di dalam dunia ini itu karena Allah dan milik Allah. Kita itu milik Allah. Kalau kita itu tidak patuh pada hukumnya Allah, berarti Allah akan menerima kita sebagai makhluknya, sebagai hamba. Apalagi mau masukkan
ke dalam doa kita meminta kepada Allah semoga dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi perilaku keseharian itu tidak sesuai dengan apa yang kalian minta. Banyak ketika orang itu berdoa tapi dia sok tahu dengan doa tersebut, saya ingin bekerja, saya harus hasil sekian, tapi hatinya itu tidak ada insya Allah, tidak meyakini bahwa semua yang dia lakukan itu karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah demikian kaya pun dia akan menjadi sombong, artinya hidupnya tidak bermanfaat. Itu fungsi salah satu fungsi daripada sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholatnya seperti orang tidur, sholatnya itu seperti orang mabuk, tak tahu apa tujuan sholat, apa hakikat sholat, dijelaskan tentang hakikat malah dilawakan, padahal dia kesehariannya itu berhakikat. Maka sekolah untuk apa? Sekolah untuk menghilangkan kebodohan agar kita tidak sesat. Mengaji itu fungsinya untuk apa? Padahal itulah yang dikatakan hakikat. Jadi aneh, manusianya agak aneh, tapi keanehannya itu tak nampak. Kemudian contoh daripada la haula wala quwwata illa billah itu oleh para alim ulama dicontohkan kepada seorang wanita yang baru dilahirkan oleh orang tuanya. Bagaimana arti la haula wala quwwata illa billah itu? Dalam sholat itu kita akan berperilaku menjadi pribadi seperti anak yang baru dilahirkan. Itu yang diinginkan Allah, yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dalam sholat itu kita tidak mempunyai kekuatan at-taqfu, yaitu lemah akal atau bayi itu berakal. Ketika dia melahirkan akalnya lemah, tak bisa berpikir, berambisi, badannya tak bisa bergerak, dan dia butuh untuk makan, untuk dikasih sayang oleh orang tuanya, dan dia itu murni la haula wala quwwata. Seperti itulah dia yang dimaksud dengan tidak ada upaya, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Allah menurunkan, menghadirkan kuasanya untuk membantu anak tersebut, untuk membuat anak itu berakal, untuk membuat anak itu kuat, untuk membuat anak itu berpikir. Maka Allah Subhanahu wa taala fa'ajallahu ta'ala inayatahul kamilah lahu ala walidayhi. Maka Allah turunkan kekuasaannya kepada anak itu melalui orang tua anak tersebut. Maka sejatinya kita itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita itu, itulah jawaban kenapa kita mengatakan bahwa hidup dan mati kita itu karena kuasa Allah. Andaikan kita lahir tanpa kuasa Allah, maka tak akan bisa anak itu menjadi tumbuh besar. Jadi selain makanya dalam Al-Quran wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kalian wajib menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu wa bil walidaini ihsana, berbaktilah kepada kedua orang tua. Ketika kedua orang tua masih hidup, maka senangkanlah hatinya untuk membahagiakannya. Andai kau bisa untuk membahagiakan kedua orang tuamu, maka paling tidak jangan menyakitinya. Itu pesan dari Rasulullah SAW. Jadi itulah
diproses oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak seperti yang kita inginkan langsung besar, anak dilahirkan langsung besar tidak ada, dan tak akan bisa dibalas dengan uang kecuali dengan perilaku apa yang dikehendakinya. Dan kalau dibalik logikanya, ketika orang tua meninggal dunia masuk surga dan tidak, ketika itu bisa menjadi hamba Allah, bisa beriman, bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan sunnahnya Rasulullah, pasti masuk surga. Sebaliknya, ketika anaknya itu luka, mabuk, minum, segala macam ucapan yang tidak baik, maka seperti itu pula yang didapatkan orang tua tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala itu beda-beda memberikan kekuasaannya kepada orang tua, kepada anak. Aku kuasakan anak itu kepadamu, kau hidup karena aku, kata Allah. Kau bisa bergerak karena kuasaku, maka hidupkanlah anak tersebut, besarkanlah dia, didiklah dia dengan baik. Tapi zaman sekarang itu otaknya balik, begitu abrakal, anaknya itu malah lebih pintar daripada orang tua, lebih tahu daripada orang tua. Padahal dia itu ada karena orang tua, karena kuasa Allah, bukan orang tua. Seperti itulah kita dalam sholat. Artinya kita itu tidak mempunyai daya upaya memikirkan yang lain, tidak bisa, karena kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun ini. Artinya ketika di luar sholat kita berdoa pun seperti itulah, karena wa'lam anna inayatallahi bil abdi ala kulli tajarrubihi min hawlihi wa quwwatihi. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan pertolongan rahmatnya kepada orang tersebut, maka orang itu mesti la haula wa la quwwata illa billah. Artinya tidak ada daya dan upaya dan tidak ada kekuatan kecuali karena kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Al-Fatihah itu pun karena kita bisa membaca dengan ikhlas, itu pun bisa karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dikonfirmasi langsung. Contoh sebagai seorang bos atau seorang pemerintahan yang bawahannya itu hanya mengatur, padahal dia statusnya bawahan, tapi diatur udahlah kerja pergi jam 9, diatur rapi, oke, kan tak nyambung. Jangankan dikasih lebih, malah dipotong. Kalau kena oke yang tidak. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala. Kau sok tahu, kau bilang usaha ini kau dapat untung sekian, kau sok tahu. Kau ketika membantu orang itu ruginya sekian, ketika tidak mampu bantu. Itu kan pemikiran manusia. Artinya dalam hidup itu dia bisa mengatur sendiri tanpa ada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala membiarkannya terserah, sampai mau seperti itu silakan. Karena Allah itu Maha Kuasa dan Allah tidak butuh. Allah sholat itu bukan untuk menyembah kepada Allah, tapi untuk membuktikan bagaimana kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kuncinya itu ada di dalam sholat. Kemudian kita meyakini bahwa semua amal ibadah yang kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa sifat-sifat Allah yang memiliki segala ibadah, yang memiliki segala kehidupan, sifat-sifat kita dalam beribadah. Rabbil alamin. Dalam doa iftitah kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam lafaz lillah artinya kita ikhlas ya, ikhlas dalam melaksanakan ibadah itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala.
Meskipun di luar sholat, di luar ibadah sholat kita mengharapkan uang, mengharapkan kemuliaan, mengharapkan menghapusnya dosa, mengharapkan masuk surga. Tidak seperti yang dimaksud dengan kata melintas. Karena kita itu posisinya la haula wala quwwata illa billah, ketika melintas kepada neraka. Yang penting kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa harus minta yang lain lagi. Namun itu adalah kenapa kita harus berdoa, itu karena syiar bahwa agar nampak kepada sesama umat muslim, agar saling mengingatkan bahwa kita ini butuh, yaitu butuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syiar tapi dalam hati diberi sempurna, tak diberi mudah. Kemudian Allah itu siapa? Allah itu siapa? Allah itu Rabbul Alamin, yaitu kita meyakini bahwa Allah itu Tuhan segala alam. Ketika kita meyakini bahwa Allah itu Rabbul Alamin, sifatun tusyir ila sabab